Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di One in Christ Ministry Sydney. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Nugroho Pamungkas. Saya melayani di Gereja Isa Al-Masih, Jatimalang, Sukoharjo, daerah sekitar Solo. Ya. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa buat kesempatan yang Kau berikan pada saat ini untuk kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami dimampukan untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka hati untuk firman-Mu pada saat ini. Berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu dengan tema firman Tuhan, setia mengiring Yesus. Kesetiaan adalah suatu hal yang langka dalam hidup ini. Kesetiaan adalah sesuatu hal yang sangat mahal. Tetapi kesetiaan itu sangat diperlukan di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menghendaki supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang setia di dalam kita mengiring Dia. Kesetiaan tidak mudah karena ujian terbesar dari kesetiaan yaitu waktu. Ya, bagaimana kesetiaan itu akan diuji dengan waktu, berapa lama kita bertahan di dalam kita mengiring Tuhan. Ya, namun kesetiaan juga berbicara tentang ketaatan. Bagaimana kita mengisi hari-hari ini dengan ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Ya, jadi langkah awal kita dalam kita mengiring Tuhan itu penting. Tetapi langkah akhir kita itu akan sangat menentukan. Ya, oleh karena itu kita harus menjaga supaya hidup kita tetap setia sampai akhir hidup kita, saudara. Ya. Apa itu setia? Ya, setia dari kata pistos, artinya setia, percaya, dapat dipercaya, berpegang teguh. Ya, jadi orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang percaya kepada Tuhan dan dia berpegang kepada komitmennya. Ya, di dalam bahasa Inggris kata setia yaitu faithful. Ya, artinya faith itu iman, full penuh. Ya, jadi orang yang setia itu orang yang penuh iman. Ya, kesetiaan tidak bisa dilepaskan dari iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam kitab Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dalam terjemahan King James, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Ya. Tetapi orang yang setia, siapa yang dapat menemukannya? Ya, tidak mudah untuk menjadi orang yang setia. Tetapi kesetiaan itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Ya. Apa definisi Alkitab tentang kesetiaan? Yang pertama yaitu setia itu berartinya bertahan sampai akhir hidup kita, atau setia sampai mati. Jadi dalam Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jadi Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang setia di dalam hidup ini. Ya, artinya kita bertahan, kita konsisten. Orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh kepada komitmennya. Ya, orang yang setia adalah orang yang konsisten, yang terus-menerus melakukan dengan tekun, dan itu butuh ketahanan, endurance, dan tidak mudah untuk lakukannya. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia. Kemudian definisi yang kedua dari kesetiaan yaitu taat dan dapat dipercaya. Di dalam Ulangan 11 ayat 1, demikian firman Tuhan,
Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ya, jadi setia tidak hanya cukup kita bertahan sampai akhir hidup kita, ya, hanya bertahan kemudian kita sampai mati kita setia, tetapi bagaimana kita menjalani hari-hari ini, ya, di dalam kita mengisi waktu-waktu kita, apakah kita mengisinya dengan ketaatan kita kepada perintah Tuhan, apakah kita mengisinya dengan kita melakukan kehendak Tuhan, ya, jadi kesetiaan ini berhubungan dengan ketaatan kita, keyakinan kita, ya, bukti iman kita di dalam kita mengiring Tuhan, yaitu kita setia, saudara. Mengapa kita harus setia di dalam kita mengiring Tuhan Yesus? Yang pertama, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Ya, kita bersyukur kalau kita memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang berjanji bahwa Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Ya. Dia adalah Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan janji Tuhan ya dan amin. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 9, demikian firman Tuhan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, jadi kita bersyukur karena Allah yang memanggil kita dalam persekutuan dengan Yesus adalah setia. Allah yang akan menjaga hidup kita. Ya, mari kita juga melakukan bagian kita untuk kita menjadi orang-orang yang setia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, jadi Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Kesetiaan itu adalah merupakan sifat Tuhan. Kesetiaan itu menyatu dengan pribadi Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Ya, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi orang-orang yang setia. Ya, kita harus memiliki sifat Bapa kita di surga, menjadi orang yang setia. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus setia? Karena Tuhan itu mencari orang yang setia, orang yang bersungguh hati kepadanya. Ya, tidak mudah untuk menjadi orang yang setia, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang yang setia. Ya, di dalam ayat Nas tadi dikatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya. Orang yang setia siapakah yang menemukannya? Ya, Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kita, dan kita menjalani kehidupan ini dengan ketaatan, dengan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjalani hidup ini dengan kita melakukan kehendak Bapa di surga, saudara. Kemudian selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang setia, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus setia sampai mati. Ya, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Yesus setia sampai akhir hidupnya. Ya, Yesus setia sampai Dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus menyelesaikan misi penyelamatan. Tuhan Yesus menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya dengan baik. Tuhan Yesus memiliki prinsip, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan melakukan apa yang Tuhan Bapa percayakan dalam kehidupannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus selama Dia ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Ya, Dia tidak menyimpang dari
kehendak Bapa. Ya, Yesus melakukan apa yang Bapa kehendaki. Bahkan dikatakan bahwa dia menggenapi rencana Bapa di surga. Ya, dia menggenapi nubuatan-nubuatan yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan Tuhan melakukan dengan baik sampai akhir kehidupannya. Ya, Yesus menjadi teladan kesetiaan. Oleh sebab itu mari kita pandang kepada Tuhan Yesus yang setia, supaya kita juga mampu menjadi orang-orang yang setia dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang setia? Mari kita mau berfokus kepada perkara-perkara yang kekal. Ya, di dalam Kolose 3 ayat yang pertama mengatakan demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas. Artinya apa? Yaitu perkara surgawi, perkara kekal yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi supaya kita bisa menjadi orang yang setia, yaitu ketika kita memandang kepada perkara yang kekal. Ya, kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hanya sebentar saja. Ya. Kita punya pengharapan yang kekal, pengharapan akan kerajaan surga, saudara. Ya. Oleh karena itu mari kita menaruh pengharapan kita, memandang kepada perkara yang kekal, perkara yang di atas. Ya. Pengharapan itu dikatakan seperti sauh, ya, sauh atau jangkar. Ya, jadi sebuah kapal ketika dia hendak berlabuh, maka kapal atau perahu dia akan melempar jangkar ke tepi tempat di mana dia akan berlabuh. Ya, jangkar itu ada tali tambang, ya, sehingga akan membuat kapal itu akan terarah kepada tujuan. Ya, jadi sekalipun ada ombak yang akan membuat kapal itu terombang-ambing, tetapi kapal itu akan tetap teguh, akan tetap menuju kepada tempat dia berlabuh karena ada sauh atau jangkar. Ya, jadi pengharapan itu digambarkan seperti jangkar. Ya, jadi ketika kita berfokus pada pengharapan akan hidup yang kekal, maka kehidupan kita akan tetap teguh. Ya, kita akan tetap mampu bertahan sampai kepada kesudahannya, karena kita senantiasa memandang kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus itu ada duduk sebelah kanan Allah. Jadi mari setiap kita mau memeriksa hidup kita, apakah kita sudah menjadi orang yang setia dalam kita mengiring Yesus. Ya, mungkin kita berkata, saya sudah setia, saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Ya, tapi persoalannya, apakah di dalam kita mengisi waktu-waktu ini, kita mengisi waktu-waktu ini dengan ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita mengisi waktu-waktu ini dengan kita gunakan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Ya. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Saya percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk kita menjadi orang-orang yang setia. Puji nama Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan buat saudara-saudara yang ada di One in Christ Ministry di Sydney. Kira-kira kita bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang setia seperti yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau mengajar, mendidik kami, supaya kami boleh menjadi orang yang setia dalam mengiring Yesus. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tuntun kami, pimpin kami Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudara yang ada di One in Christ Ministry di Sydney, Tuhan yang akan menolong saudara-saudara hamba yang ada di sana Tuhan, di dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak-Mu
menjadi orang-orang yang setia dalam mengiringi Yesus.